Bismillahirrahmanirrahim. Seruan ulama pada Multaqo Ulama Aswaja se-Nusantara, bahaya, mafsadat dan madarat ideologi ciptaan manusia, pelajaran dan pemberontakan dari pemberontakan PKI, saatnya kembali kepada Islam kafah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 82. Dengan mengharap taufik, inayah dan ridho Allah Ta'ala serta syafaat Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW, kami para ulama, kiai dan habaib melaksanakan Multaqo Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah se-Nusantara pada Ahad 17 Oktober 2021. Multaqo ini adalah salah satu ikhtiar kami sebagai warasatul anbiya untuk menjaga kemurnian agama, membimbing serta mengarahkan umat dan beramar ma'ruf nahi mungkar dengan harapan umat senantiasa menjadikan Islam sebagai pedoman dalam kehidupan baik secara individu, keluarga, bermasyarakat dan bernegara. Kami para ulama, kiai, habaib serta asatid beristima untuk mengingatkan, menyegarkan kembali kekejaman, kebrutalan serta kebiadaban PKI agar umat selalu waspada terhadap bahaya laten PKI. Alhasil, kekejaman, kebrutalan, serta kebiadaban PKI ini menegaskan bagi kita, bangsa Indonesia, bahwa komunisme, sebuah ideologi ciptaan manusia, hanya mengakibatkan kesengsaraan, kerusakan, dan penderitaan, dan menegaskan akan bahaya, mafsadat, dan madarat ideologi buatan manusia. Sebagaimana komunisme, kapitalisme pun demikian jelas dan nyata kerusakannya. Sepanjang sejarah kapitalisme selalu identik dengan penjajahan, perampokan sumber daya alam, serta perbudakan sesama manusia. Alhasil, jelas bagi kita bahwa ideologi ciptaan manusia, baik komunisme maupun kapitalisme demokrasi, adalah berbahaya, menimbulkan mafsadat dan madarat. Sungguh hanya agama Islam, agama yang datang dari Al-Khaliq yang rahmatan lil alamin. Maka dengan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. 1. Bahwa komunisme bertentangan dengan Islam. 2. Pengalaman pahit dalam sejarah bangsa Indonesia, terutama umat Islam, akibat pengkhianatan, kebrutalan, kekejaman, serta pemberontakan Partai Komunis Indonesia, jangan sampai terulang kembali. Nabi SAW bersabda, La yuldagul mu'minu min hujrin wahidin marratain. Rawahul Bukhari. Seorang mukmin itu tidak akan terprosok ke dalam lubang yang sama 2 kali. 3. Menolak upaya kelompok komunis, sebagian merupakan keturunan pelaku G30 PKI yang secara terus-menerus mendesak pemerintah agar meminta maaf negara sebagai pihak yang salah kepada PKI dan keturunan anggota PKI sebagai korban. 4. Bahwa pemerintah belum benar-benar menjalankan amanat rakyat yang tertuang melalui ketetapan MPRS nomor 25 MPRS 1966 tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme, marxisme, leninisme. 5. Bahwa kebijakan pemerintah yang cenderung pro negara komunis Cina sungguh telah melukai hati bangsa Indonesia, terutama umat Islam. 6. Bahwa ideologi buatan manusia, baik komunisme maupun kapitalisme demokrasi, adalah berbahaya, mafsadat, dan madarat. Maka wajib ditinggalkan dan saatnya kita bangsa Indonesia yang mayoritas Islam kembali kepada Islam secara kafah. Mencermati perkembangan situasi yang ada, kami para ulama, kiai dan habaib yang hadir pada Multaqo Ulama Aswaja se-Nusantara menyerukan: 1.
kepada seluruh elemen umat Islam termasuk pemerintah agar tetap mewaspadai bahaya laten komunisme. 2. Kepada pemerintah untuk menolak permintaan maaf kepada PKI dan anak keturunan pelaku G30S PKI dengan dalil apapun. 3. Kepada TNI, Andalah yang mempunyai kekuatan dan mempunyai kesempatan untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari bahaya laten komunisme sebagaimana yang telah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu Anda dalam menumpas PKI. 4. Menyeru kepada seluruh kaum muslimin untuk segera meninggalkan ideologi buatan manusia, komunisme dan kapitalisme demokrasi yang telah nyata bahayanya, mafsadat dan madaratnya. 5. Wajib hukumnya menerapkan syariat Islam secara kafah dan menolak berbagai upaya untuk mencegah atau melarang umat Islam untuk memahami, mendakwahkan dan menerapkan Islam secara kafah. 6. Kepada ahlul quwah wal man'ah, tolonglah agama Allah. Jadilah penolong agama Allah Subhanahu wa taala, ansarullah, dengan cara berjuanglah untuk menyingkirkan sistem komunisme dan kapitalisme demokrasi. Kemudian terapkanlah Islam secara kafah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong agama Allah. Quran surat As-Saff ayat 14. Allahumma qad balagna fashhid. Ya Allah, sungguh telah kami sampaikan, maka saksikanlah. 7. Khilafah adalah ajaran Islam, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para ulama muktabar sepakat akan wajibnya. 8. Menyeru kepada seluruh umat Islam, khususnya para ulama, untuk terus-menerus berdakwah di jalan Allah, berjuang bersama-sama mengembalikan marwah agama Islam, mengajak kepada kebaikan demi tegaknya syariat Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan di bawah naungan khilafah Rasyidah ala minhajin nubuwah. 10 Rabiul Awal 1443 Hijriah bertepatan dengan 17 Oktober 2021, ulama Aswaja se-Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.